Oke, teman-teman, sekarang kita coba untuk editing sederhana ya, editing sederhana. Tips editing pertama itu pasti green screen. Ya, green screen ya. Green screen itu menghilangkan background atau remove color backgroundnya. Ini kan backgroundnya masih hijau seperti ini. Teman-teman ada yang tanya apakah harus hijau? Ya enggak. Yang penting warnanya sama, enggak belonteng-belonteng, enggak belang-belang gitu di belakang kita itu warnanya sama, kuning semua, biru semua, itu bisa diedit ya, seperti itu. Terus caranya gampang sekali. Jadi tipsnya untuk yang pertama green screen-nya, kita tinggal masuk ke more ini, kita pilih visual effect, kemudian pilih remove color ini. Ya, saya ulang, jadi more ini pilih visual effect, kemudian pilih remove color di sini. Kita tarik aja gini, klik di sini, tarik ke arah gambarnya ini. Kita lepas di sini. Nah, dragnya dilepas. Nah, kemudian kita pilih ini, teman-teman kan ini ada warna hijau nih. Nah, kalau colornya itu nggak warna hijau, ya kita bisa pilih di sini. Lihat nih, ada kuning, ada merah, ada biru, ada abu-abu ya. Bisa, yang penting sama, nggak belonteng-belonteng, nggak belang-belang ya, sama hijau semua. Makanya tidak harus green ya, tidak harus screennya itu green. Nah, karena saya pakai hijau, maka ini warnanya hijau aja. Klik di sini, kemudian pilih pipetnya. Nah, kita arahin ke gambar kita, gambar gurunya, kemudian diklik. Nah, sudah ter-remove ini, tinggal kita ngatur toleransinya ya. Kita besarin dulu supaya terlihat. Nah, mana yang belum pas gitu misalkan. Nah, ini tinggal kita atur. Seperti ini, mau di giniin juga bisa. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa ya. Nah, tips yang kedua, kalau kita pakai green screen itu jangan pakai baju seperti saya ini ya. Ini bajunya sama, hampir sama dengan green screen-nya, hampir sama dengan background-nya. Kalau kita pakai baju yang sama seperti ini akan sulit ngatur toleransinya ya. Ini agak sulit karena warnanya hampir sama. Jadi kalau hijau ya pakai baju hitam atau pakai baju merah, yang mencoloknya itu beda sekali gitu loh dengan warna backgroundnya. Jadi mudah sekali nanti hasilnya juga bagus. Kalau seperti ini karena karena sama ya, ini agak rancu caranya untuk bisa edit ya. Oke, kita kecilin lagi. Nah, ini kita sudah ngajar nih. Kita ngajar pakai aplikasi video ini. Loh, videonya ini kok kecil sekali ya. Ini tips lagi ini. Kalau videonya ini terlalu kecil bisa dibesarin. Tapi nanti ya, nanti kita salah satu fitur di Camtasia ini bisa untuk zoom in, zoom out ya. Tapi kita lewati dulu. Kita cari. Tadi kita sudah atur soundnya. Sekarang bagaimana caranya untuk menggunakan removing noise ya di soundnya. Jadi teman-teman begini, misalkan suaranya itu masih sangat kecil, walaupun pakai ini kan belum tentu kita itu dekat dengan mic-nya ya, agak jauh begini misalkan ya, itu kan akan mengurangi intensitas suara kita masuk ke dalam video pembelajaran yang kita mau bikin ya. Nah, caranya kita bisa pakai sound effect teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini lihat teman-teman, di sini itu ada gambar kayak equalizer nih. Ini adalah naik turunnya suara kita ya. Terlihat di sini ini. Nah, ini bisa kita naikin teman-teman kalau di Camtasia itu. Jadi suaranya itu bisa dimaksimalkan. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman klik yang ada di sini ya. Kemudian pilih more. Tadi visual effect. Sekarang pilih yang audio effect. Ini audio effect. Klik. Nah, sebelum kita removing noise, ini ada removing noise ya. Kita mau besarin dulu suaranya misalkan. Bisa ini dicoba. Di sini ada gambar videonya, ada gambar filmnya ya, ada gambar filmnya. Di sebelahnya ini ada gambar audionya atau soundnya atau speakernya. Kita klik aja yang sini.
Nah, ini ada tulisan gain ya 100%. Ini kita bisa tambah ke sini. Lihat teman-teman, kalau ini saya geser ke arah kanan, teman-teman lihat juga yang di sini ya, ketika saya geser tuh naik ya. Atau kita besarin dulu lah. Ini kita kecilin dulu ya. Caranya digeser giniin. Dan ini dibesarin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita geser, kita lihat geser ke kiri, dia akan ke bawah. Kalau begini dia akan ke atas. Normalnya itu 100 teman-teman, normalnya 100. Itu kalau kita pakai yang ini ya, kita pakai yang gain yang dari sini, yang dari kanan ini. Bisa juga teman-teman atur manual di sini. Nah, ini nggak akan mempengaruhi yang 100% nih. Ini tips saya atau apa namanya, saran ya, saran dari saya, dari sini aja anunya, apa namanya, ngatur soundnya, ngatur tinggi rendahnya. Jangan dari sini. Gainnya tetap 100 supaya normal ya. Defaultnya kita aturnya dari sini aja. Ini misalkan teman-teman di sini kita coba dulu ya suaranya bagaimana. Action potential propagation ya. Jadi jalannya impuls saraf di pembelajaran biologi kelas 11 semester 2. Seperti itu ya suaranya. Sekarang kalau kita besarkan lewat sini. Coba lagi. Mulai. Nah, teman-teman bisa rekam ini, mau ngambil PowerPoint boleh, mau ngambil video pembelajaran boleh ya. Misalkan kita pakai video agak lebih besar ya. Ini bisa kita besarin, kita bisa polin dari gain ini juga bisa ya. Jadi kalau suara kita kecil jangan khawatir, di aplikasi TechSmith Camtasia Studio ini bisa ngatur volumenya di polin ya. Cuman masalahnya nanti teman-teman, jadi kalau suaranya sudah di polin itu akan muncul kayak kresek-kresek gitu di suaranya, atau mendengung ya, atau mungkin suara-suara yang ada di sekitar kita, anak kita lagi main, atau suara motor, atau suara-suara angin, kipas angin dan sebagainya, itu akan masuk ke dalam mic ini, kemudian masuk ke dalam video pembelajaran kita. Jadi itu harus dihilangkan dulu. Cara hilangkannya sangat mudah di Camtasia ini. Jadi di Camtasia ini di audio effect-nya sudah disediakan noise removal. Namanya noise removal ya. Noise removal ini tinggal kita klik, kita geser ke sini teman-teman. Jadi kita coba dulu ya. Kalau misalkan tanpa noise removal suaranya seperti apa? Kita coba yang suaranya besar ini. Kan akan menghadiri. Jadi teman-teman nggak perlu lagi masukkan gambar ini ke PowerPoint-nya. Berat nanti kalau kita kita buka PowerPoint yang ada video-videonya di dalamnya, berat untuk komputer kita. Jadi kita bisa pisahin mana yang pakai PowerPoint, mana yang pakai e-book, mana yang pakai PDF, mana yang pakai video pembelajaran. Nanti bisa kita rekam dan jadi satu video pembelajaran yang bisa kita sajikan kepada siswa-siswa kita. Jadi lebih variatif ya, lebih variatif. Nah, ini kalau kita pakai nggak pakai noise removal ya. Sekarang kalau kita pakai noise removalnya, kita coba. Nah, kita geser aja ke sini, kita lepas. Sekarang kita coba ininya, suaranya bagaimana. Kita ulang lagi. Nah, ini kan akan menghadiri. Jadi teman-teman nggak perlu lagi masukkan gambar ini ke PowerPoint-nya. Berat nanti kalau kita kita buka PowerPoint yang ada video-videonya di dalamnya, berat untuk komputer kita. Ya, jadi kita bisa pisahin mana yang pakai PowerPoint, mana yang pakai e-book, mana yang pakai PDF, mana yang pakai video pembelajaran. Nanti bisa. Nah, teman-teman juga bisa atur ini. Misalkan terlalu kecil noise-nya, bisa kita atur di sensitivity dan mode ini ya di sini. Kita geser-geser aja. Ini defaultnya seperti ini. Kita geser ke kanan atau ke kiri. Didengerin dulu, digeser lagi kalau belum pas sampai pas gitu, sehingga kita dapat suara yang benar-benar kita inginkan gitu dari Camtasia ini. Terus ada mode fade in fade out. Ini untuk permulaan awal, misalkan mulai videonya ya dari suara pelan ke keras gitu. Kemudian nanti fade out-nya mau berakhir begitu, dari suara yang tinggi ke rendah pelan-pelan seperti itu. Itu namanya fade in fade out. Sudah disediain ya. Nah, itu untuk mengatur sound ya, atau suara atau mic yang ada di Camtasia Studio ini. Jadi tadi tips pertama kita sudah bahas green screen,
terus bahas volumenya bisa diturunin naikin, dan noise removal sama fade in fade out ya, jadi audio efeknya. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita iklan dulu sebentar, nyeruput kopi sebentar. Kalau yang biasa ngudut, yang ngudut dulu, jangan terlalu stres. Editing Camtasia ini cukup mudah kok ya. Tetap stay view di Mas Bio Education Channel. Oke teman-teman, kita lanjutkan editing di Camtasia-nya. Jadi yang selanjutnya kita akan coba untuk cut atau memotong ya. Jadi ada yang kemarin chatting saya secara pribadi, Mas Bio, kok saya itu tag-nya berulang-ulang, salah diulangi gitu ya. Ya jangan diulang-ulang ya. Kalau misalkan kita syuting atau kita tag video pembelajaran itu misalkan 30 menit ya, 30 menit kita tag itu, misalkan yang benar cuma 5 menit ya biarin aja, kita lanjut lagi ya. Jadi nanti misalkan hanya 30 menit tapi tag bikinnya 1 jam ya nggak masalah, nanti kita kurangi, kita cut mana bagian yang salah gitu. Kemudian kita gabungin bagian yang benar lagi kita gabungin, jadi semuanya benar nanti. Jadi kita nggak perlu ulang berkali-kali tag, berulang-ulang kali, capek nanti kita teman-teman. Jadi apa, videonya itu langsung terus saja jalan, nanti kita edit di Camtasia-nya. Sangat mudah teman-teman. Jadi caranya begini. Ini kan teman-teman medianya cuma 2 ya, cuman si screen recording sama capture kita, video kita, gurunya sama sound, tinggal itu ya, jadi yang kita masukkan. Teman-teman bisa gunakan cara cut, ada 2 ya, ada cut, ada Ctrl X di sini ya teman-teman. Ini Ctrl X namanya cut. Ada split. Kalau saya biasanya pakai yang split ini untuk memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kayak orang dewasa sama anak kecil aja ya, ada yang benar, membedakan yang benar yang salah. Oke, langsung saja ya. Misalkan ini kan kita mulai video pembelajarannya mulai dari sini ya, tadi dari sini. Nah ini bukan ya, dari sini. Misalkan openingnya di sini, openingnya sampai sini. Yang ini bukan, nggak kita pakai yang garis yang ini sampai ini. Cuman ini kan terhubung antara suara dengan screen recordingnya. Jadi kita harus cut dua-duanya ini, 2 file ini. Caranya teman-teman bisa 2 cara ya, caranya untuk memilih ini. Yang pertama, kita jadikan dia grup. Jadi 2 ini kita jadikan grup, ini yang cara yang paling mudah. Atau kita nggak mau bikin grup, kita blok aja dua-duanya. Kita pencet Ctrl di keyboardnya, kemudian kita pilih yang mau kita pilih. Nah, kita bisa pilih dua-duanya ini. Kemudian kita split. Atau kita kalau misalkan video kita panjang, kalau kita harus satu-satu begini agak repot, kita grup aja. Teman-teman kalau sudah blok, jadi ini kalau belum terblok seperti ini ya, nggak ada kuning-kuningnya, kita pencet Ctrl, kita klik dua-duanya. Nah ini cara blockingnya. Atau teman-teman bisa begini aja, klik di sini, pencet Ctrl di keyboard, kita tarik aja, set seperti ini, sama aja ya. Itu caranya untuk blok. Nah kemudian teman-teman bisa jadikan ini grup. Ini di Ctrl G aja, Ctrl G ya. Atau di sini juga bisa klik kanan di sini, kemudian pilih grup, sama ya. Ada grup, ada Ctrl G, sama teman-teman. Bisa di keyboard, bisa lewat klik ini. Kita klik seperti ini, jadi 1 sekarang. Nah, kan kalau 1 ini lebih enak ngekatnya. Oke. Misalkan yang mau kita cut ini bagian dari 00 ini sampai 00 yang sini. Ini bisa kita besarin ya teman-teman. Nah seperti ini mau kita besarin, misalkan sampai dari sini, ini openingnya sampai sini misalkan, nah sampai ini, nah berarti sampai sini kita. Oke, sampai sini. Nah kita mau potong yang salah, kita tinggal klik splitnya ini, klik aja. Nah berarti sudah terpotong dia, ini terpisah teman-teman, lihat. Nah sudah terpisah nih. Oke ya. Kemudian tadi yang salah lagi misalkan dari sini. Di sini ya, misalkan di sini. Ini tinggal kita cut aja di sini, lagi sini. Pilih lagi, kemudian cut. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini. Terpisah sekarang ada tiga
3 bagian ya. Yang enggak dipakai, yang salah-salah bisa kita buang nih. Kita bisa klik di sini, klik kemudian pencet delete di keyboard atau remove di sini, klik kanan kemudian delete ini ya. Sama aja, klik di sini sama pencet di keyboard. Ini kalau saya pencet delete di keyboard, nah hilang kan? Nah, kita bisa satuin yang benar sekarang. Ini yang ini benar, yang ini benar, kita satuin set, maka akan jadi satu. Oh, di sini ada lagi salah lagi di sini misalkan. Ini salah sampai sini, dari 00 ini sampai 00 yang ini salah ya. Kita cut aja. Cut sini, geser lagi ke sini. Sampai sini yang salah misalkan ya. Pilih lagi, kita klik split. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita delete lagi. Nah, kita satuin lagi. Set, sudah jadi satu. Yang benar-benar jadi satu, yang salah dibuang. Itu gampangnya untuk memilih atau memilah-milah video kita yang kita tag secara benar dan secara salah. Kita buang yang salah, kita pakai yang benar, kita satu-satuin ya. Jadi cukup mudah sekali. Nah, teman-teman, tipsnya lagi, jadi teman-teman kalau sudah di-cut seperti ini, antara ini dengan ini transisinya kan agak beda nanti, misalkan gerakan mulutnya atau gerakan tangannya itu agak berbeda. Kalau sama sih nggak apa-apa, langsung aja bisa. Tapi kalau agak berbeda, maka teman-teman butuh transisi. Supaya kalau nanti beralih dari bagian ini ke bagian ini itu smooth gitu loh, nggak terlalu kasar langsung jek gitu ya. Caranya pilih transisi ini teman-teman, transition. Nah, kita bisa pilih transisi seperti di PowerPoint ya. Lihat transisinya kita pilih. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, kita geser aja ke sini. Nah, ini bisa kita geser teman-teman, lihat ya. Kita geser. Kita mau smoothing. Kita mau bikin dia pelan atau kita mau bikin dia cepet, itu tinggal geser-geser ini aja tuh ya. Nah, kita coba ya sekarang transisinya. Jadi dari sini, nah teman-teman bisa rekam ini mau nah ini action potential. Perpindahan dari bagian ini ke bagian yang lainnya itu bisa kita atur terlihat smooth itu, sesuai dengan transisi yang kita pilih dan jeda waktunya ya, bisa kita atur seperti itu teman-teman. Jadi itu caranya untuk bisa pilih yang salah kemudian dibuang, satuin yang benar, kemudian nanti transisinya juga bisa kita atur supaya terlihat tidak kasar ya ketika beralih dari satu bagian ke bagian yang lain.